Aku Nisrina Kolbiasna, NPM 110. Saya Syamita Alifa Azhara dengan NPM 1702101900009. Perkenalkan, nama saya Nesri Monika dengan NPM 1702110200035. Perkenalkan, nama saya Luki Ramadan Andriansa, NPM 170210190090. Halo, perkenalkan aku Maulida Nurwargana, angkatan 2020 dengan NPM 15. Isu rasisme menjadi isu yang seakan tidak pernah selesai yang terus menghantui masyarakat Papua. Sejak zaman dahulu hingga saat ini ada banyak kasus di mana masyarakat Papua ini mengalami tindakan rasisme dari lingkungan sekitar mereka yang membuat hidup mereka menjadi tidak aman. Seperti sejak zaman Indonesia dijajah Belanda, Papua sudah mendapat tindakan rasisme. Belanda membangun image Papua sebagai strata paling rendah. Berlanjut hingga saat ini, isu rasisme di Papua tidak pernah berhenti. Bahkan isu ini dianggap umum berkembang di kalangan masyarakat. Respon pemerintah terhadap rasisme orang Papua ini tanggapi main-main. Salah satunya adalah pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada tahun 2019. Mereka dikepung oleh ormas dan juga aparat atas dugaan perobekan bendera merah putih depan asrama. Tidak hanya itu, ormas dan juga aparat melontarkan ucapan rasisme terhadap mahasiswa Papua. Setelahnya, berdasarkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, mengatakan mahasiswa Papua ini seharusnya berterima kasih karena telah dievakuasi oleh polisi. Bahkan, Presiden Jokowi hanya mengucapkan untuk saling memaafkan saja tanpa menyebut kata untuk mengusut peristiwa tersebut. Hingga kini, kita tidak akan melihat siapa yang menyerang dan juga mengucapkan rasisme terhadap asrama mahasiswa Papua pada tahun 2019 dan kita tidak tahu mereka masuk penjara atau tidak. Itulah salah satu mengapa kita menyebutnya sebagai. Menurut George Fredrickson, rasisme ini merupakan kebencian atau perasaan negatif kepada grup etnis yang bisa disandingkan dengan warna kulit. Hal ini diawali dengan hadirnya konsep The Others, di mana Neumann mengatakan bahwa kita tahu diri kita karena adanya refleksi dari orang lain kepada kita. Dan kita tahu identitas dan ras diri sendiri karena adanya komparasi dengan ras dan identitas lainnya. Misalnya, orientalisme melihat bahwa barat itu adil, beradab, dan maskulin, sedangkan non-barat, barbar, immoral, pemalas, dan feminin. Nah, cara pandang ini tertanam di struktur sosial di mana adanya ras atau identitas tertentu yang lebih tinggi daripada ras lainnya. Hal ini menciptakan diskriminasi yang berujung kepada rasisme, sehingga adanya others dalam suatu masyarakat akan memunculkan perilaku rasisme. Tapi kehadiran others di masyarakat lainnya akan merasakan kesamaan identitas sehingga membantu memerangi rasisme yang terjadi. Gerakan Black Lives Matter yang terjadi karena adanya rasisme kulit hitam yang salah satu korbannya George Floyd menjadikan momentum ini digunakan oleh rakyat Papua yang ingin merdeka dari Indonesia dengan mengganti taginya menjadi Papuan Lives Matter. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya rasisme struktural yang dimana pembangunan Indonesia berbanding jauh dengan adat dan budaya yang secara tidak langsung menghilangkan keaslian budaya Papua itu tersendiri. Solidaritas tagihan Black Lives Matter emang selayaknya dijadikan gerakan yang bisa menjadi gerbang awal untuk melihat kasus rasisme struktural di belahan dunia manapun. Meski dalam kasus Papua dan George Floyd berbeda, akan tetapi nasib dan ketindasannya tetaplah sama. Dari kesamaan inferioritas dalam kekuasaan masyarakat yang superior, George Floyd sama seperti masyarakat adat yang diusik kebudayaannya, ras yang dikucilkan, bangsa yang dijajah, dan masyarakat yang ditindas oleh relasi kuasa yang timpang. Isu rasisme di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan di mana bangsa Belanda membangun image Papua sebagai strata paling bawah. Hal ini dibuktikan melalui salah satu peristiwa yang akhir ini terjadi, yaitu pengepungan asrama terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada tahun 2019. Ujaran rasisme yang dilontarkan terhadap mahasiswa ini menjadi isu identitas sebuah negara. Awal mulanya rasisme ini terbentuk karena hadirnya konsep The Others yang sudah dijelaskan sebelumnya. Munculnya kasus ini juga persis dengan yang terjadi dengan George Floyd di Amerika dan memunculkan tagar Papuan Lives Matter. Papuan Lives Matter merupakan sebuah gerakan masyarakat yang dilakukan di media sosial untuk menunjukkan bahwasannya masyarakat Papua juga perlu mendapatkan keadilan dan diperlakukan sama dengan etnitas dan ras lainnya. Dengan demikian, peran pemerintah juga perlu dipertegas dalam menangani kasus ini. Sekian dan terima kasih.